Pada zaman dahulu, ada sebuah pohon yang sangat tua di tengah hutan di wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Saking tuanya, pohon itu berukuran amat besar dan rindang, sehingga menjadi tempat bersarang burung-burung dan tupai. Setiap hari, si pohon tua itu selalu bernyanyi untuk menghibur anak-anak burung yang ditinggal orang tuanya mencari makan. Hai anak-anak burung, kalian pasti sudah lapar. Sambil menunggu orang tuamu pulang, aku akan bernyanyi sebuah lagu. Dengarkan ya. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang bernyanyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu ia mengangguk. Pada suatu hari, kerajaan Mataram yang dipimpin Raja Sanjaya sedang mendirikan istana baru tak jauh dari hutan Blora. Raja Sanjaya menginginkan sebuah arca Ganesha untuk mengisi salah satu ruang di istananya. Sang raja menginginkan sebuah patung Ganesha yang terbuat dari pohon yang tua dan berkualitas terbaik. Untuk mewujudkan keinginannya, Raja Sanjaya mengutus 2 tukang kayu terbaik yang ada di kerajaannya, yakni Ki Sambong dan Ki Wotan. Ki Wotan sangat sombong. Di sepanjang jalan menuju ke hutan untuk mencari kayu sebagai bahan patung, ia selalu menghina Ki Sambong. Ki Sambong, sebaiknya pulang saja. Patung-patung buatanmu kan tidak ada yang bagus. Baginda Raja sering loh memuji patung kayu dan ukiran-ukiran yang aku buat. Selamat Ki Wotan. Semoga kali ini Baginda akan memujimu lagi. Tapi ingat pesan raja, kita dilarang menebang pohon. Kita cukup ambil salah satu cabang pohon sesuai dengan ukuran patung yang akan kita buat. Halah, raja tidak akan tahu kalau kita tebang satu pohon di hutannya. Kecuali kalau kamu sendiri yang cerita ke raja. Mereka akhirnya mulai masuk ke dalam hutan Blora. Satu persatu mereka melihat-lihat pohon yang ada di hutan yang sesuai dengan keinginan raja untuk dibuat sebagai patung Ganesha. Hingga pada akhirnya mereka mendengar suara nyanyian aneh di dalam hutan. Ki Sambong, itu suara apa? Sepertinya itu adalah suara nyanyian pohon tua. Nyanyian pohon tua? Apa maksudmu? Waktu aku kecil dulu, aku sering mendengar dongeng tentang pohon tua yang suka menyanyi. Kalau itu benar adanya, akan kupotong dia dan kujadikan arca Ganesha untuk Raja Sanjaya. Akhirnya benar, mereka menemukan pohon tua besar yang bernyanyi itu.
Mohon maaf pohon tua, kami diutus Baginda Raja untuk mencari batang pohon tua. Sudikah kau berikan sebatang dahanmu untuk persembahan bagi Raja? Kalau bagi raja, tentu aku mau memberikannya. Aku bersedia memberikan salah satu cabangku yang tidak ada sarang burung di atasnya. Kita tebang saja pohon ini, Sambong. Nanti satu bagian untuk Raja. Sisanya kita bawa pulang, kita bisa jual lagi. Pasti harganya mahal. Tiba-tiba Wotan mengayunkan kapaknya hendak menebang pohon tua itu. Namun dengan cekatan Ki Sambong menahan kapak itu. Hei, apa yang kamu lakukan? Kita hanya butuh satu dahan saja. Sekalian saja kita tebang pohon tua ini. Pohon ini bisa membuat kita kaya, Ki. Kamu harus ingat, kita hanya butuh satu dahan saja. Lihat itu, burung-burung itu ketakutan karena ulahmu. Bagaimana nasib burung-burung itu? Aduh, Ki, apa pedulinya aku dengan burung-burung itu? Pokoknya aku akan menebang pohon tua ini dan akan aku jual. Ki Wotan tidak menghiraukan pesan Ki Sambong. Ia tetap akan menebang pohon tua demi keinginannya sendiri. Namun, di saat Ki Wotan akan memulai menebang, pohon tua itu mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan. Ki Sambong yang berdiri di sebelah Ki Wotan hanya terdiam dan melihat aksi temannya itu. Ki Wotan tidak menghiraukan suara itu. Ia tetap bersikeras hendak menebang pohon itu. Tiba-tiba, orang tua burung datang dan menyerang Ki Wotan. Anak-anak burung itu pun ikut menyerangnya. Mereka mematuk kepala Wotan dan mencakar tubuh dan wajahnya, sehingga Ki Wotan kesakitan. Namun, ia tetap bersikeras mengayunkan kapaknya ke arah pohon tua itu. Melihat Ki Wotan yang kembali hendak menebang pohon tua, burung-burung pun menyerang Ki Wotan sampai ia kewalahan. Ki Wotan akhirnya memutuskan untuk lari menyelamatkan diri dari serangan burung itu. Saking takutnya, sampai-sampai ia menjatuhkan kapaknya. Setelah Ki Wotan pergi, Ki Sambong hendak berpamitan kepada si pohon tua dan para burung. Baiklah pohon tua, aku akan mencoba mencari pohon lain saja. Tidak usah. Kau kan hanya perlu sebatang dahan. Aku tidak keberatan jika kau yang mengambilnya. Potonglah dahanku yang sebelah sana. Benarkah? Terima kasih pohon tua. Akhirnya Ki Sambong memotong salah satu dahan besar pohon tua itu sebagai pembuat arca Ganesha. Ia menggunakan kapaknya untuk memotong dahan itu, dan setelah dahan itu berhasil dipotong, ia tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pohon tua itu dan membawa dahan tersebut pulang untuk ia buat menjadi arca sesuai pesanan Raja Sanjaya. Saat Ki Wotan hendak pulang, pohon tua berpesan kepadanya. Tolong sampaikan kepada yang lain. Jangan ganggu kami di hutan ini.
Biarkan kami tumbuh dan berkembang. Jangan lagi menebang pohon sembarangan dan memburu hewan-hewan yang ada di hutan ini, agar tidak ada malapetaka yang menimpa kalian. Baik, pohon tua, saya akan sampaikan pesan ini. Terima kasih, saya pamit dulu. Burung-burung, tolong jaga pohon tua ini ya. Lalu, Ki Sambong pulang dengan membawa sebongkah kayu bahan utama Arca Ganesha. Ia segera memahat kayu itu sesuai dengan permintaan Raja Sanjaya. Ki Sambong memahat kayu tersebut sendirian tanpa bantuan Ki Waton. Setelah beberapa hari bekerja, akhirnya Arca Ganesha pun telah selesai ia buat. Ia bersiap untuk menghadap Raja Sanjaya bersama dengan Arca Ganesha buatannya. Baginda Raja telah menunggu di depan singgasananya. Ia nampak gelisah menunggu arca pesanannya. Begitu melihat Ki Sambong datang dan membawa arca itu, Raja Sanjaya terlihat sumringah dan mendekati Ki Sambong. Sungguh luar biasa karyamu, Ki Sambong. Arca ini sesuai dengan permintaanku. Melihat reaksi Raja, Ki Sambong tersenyum lebar lalu berpamitan pulang. Namun, saat hendak melangkahkan kaki, tiba-tiba Baginda Raja memanggilnya. Ki Sambong, tunggu sebentar, ada yang ingin aku sampaikan. Baik, Baginda Raja. Saat ini aku membutuhkan juru pahat untuk membantu membangun istana yang saat ini sedang dalam proses. Aku ingin kamu tinggal di istana dan menjadi juru pahat. Ini perintah Raja, Ki Sambong. Aku harap kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Baik, Baginda Raja. Keesokan harinya, Ki Sambong sudah berada di istana. Ia telah diangkat menjadi juru pahat kerajaan yang bertugas menghias bagian dalam keraton dengan ukiran-ukiran dan pahatan terbaiknya. Karena kisah tersebut, nama Ki Sambong terkenal. Hingga saat ini menjadi nama sebuah desa di Blora, yaitu Desa Sambong.